bukan di saat itu. Harusnya pada saat gue lagi on top, lagi gue jadi brand ambassador di brand-brand besar, uang masuk kasarnya seminggu itu gue bisa 150 juta. Menanggapi ini soal Mbak Vera, Ya, negatif dan positifnya gimana? hempaskan, itu kan berita-berita miring pasti ada. Namanya orang udah di atas angin, pasti ada aja. Gue aja udah di atas on top, ada aja berita miringnya kan. Udah lepaskan aja berita-berita gitu. Mendingan lu ngurusin Dodi. Mana ya kabar? Sekarang aku tanya balik, kemana tuh Dodi? Iya, itu aku juga. Kemana Dodi? Tapi sosok seorang Mbak Vera di mata Kim itu gimana sih? Baik. Karena apa? Karena gini, pada saat ini sedikit cerita ya, kita intermezzo. Pada saat kemarin posisiku hancur lebur karena kasus-kasus yang ada ya. Itu kan artinya ada trust issue antara gue sebagai apa ya, sebutannya apa sih, gue ya influencer kali ya. Pokoknya bisa dibilang influencer mungkin ya, atau apalah kalian sebutnya. Ada trust issue antara gue ke brand, gue ke followers dan lain-lain, karena kasus itu besar, cukup besar, dan itu berkaitan dengan uang gitu, jadi agak sensitif. Pada saat gue hancur, gue merasa dunia menjauh, ternyata Mbak Vera yang ada. Jadi Mbak Vera itu mana ada dia tuh sampai benar-benar nge-DM ini. Sebenarnya gue nggak boleh lo ngomong ini sama Mbak Vera, amanah ya, sebenarnya nggak boleh kasih tahu, tapi ini biar pemirsa tahu, biar kalian semua tahu semulia apa Mbak Vera yang selama ini difitnah dengan berita-berita nggak enak ya. Mbak Vera itu DM dia pertama kali yang ngontak. Ini kalian bisa lihat ya. Pertama kali yang ngontak pada saat gue jatuh itu adalah Mbak Vera. Sebentar ya, ada gosip-gosip yang gak perlu kalian baca. Tunggu. Jadi Mbak Vera itu benar-benar DM gue pertama kali. Dia ngingetin gue untuk tidak tinggalkan sholat. Terus dia juga ngasih gue uang dengan nominal yang sangat lebih dari cukup pada saat itu, dan itu sangat berarti banget buat gue. Nah, ini bisa kalian baca ya semua. Januari tanggal 25 nih. Anak mak, nomor rekening berapa? Mak mau bagi-bagi rezeki, mak tahu posisi kamu sekarang gimana, tapi nggak usah cerita-cerita kalau mak kasih apapun karena nggak seberapa. Ya, tuh. Mbak Vera duluan yang berusaha untuk approach gue. Pada saat gue jatuh, terpuruk, dunia menjauh, rekening itu 0 rupiah. Mbak Vera datang, nah sampai dia ada transfer lah ya, ada bukti transfernya. Dan ini amat sangat besar menurut gue ya. Di saat itu sangat membantu sekali. Jadi Mbak Vera tuh seorang ibu yang benar-benar mengayomi anak-anaknya dan tidak membedakan antara anak satu, anak lain, artis satu, artis lain gitu. Kim, artinya waktu Kim terpuruk itu artinya orang-orang sekeliling Kim atau teman-teman tuh meninggalkan, menjauhi atau? Oh, menjauh. Ada selebgram dari Bandung, apa dari mana? Purwakarta apa Bandung, namanya Eka ya. Sebenarnya aduh, naikin exposure dia sebentar nih gue sebut. Tapi nggak apa-apa, biar orang ini tahu ini tuh busuk. Minjem duit sama gue, chatnya masih ada, mau ditunjukin lagi nggak di chatnya nih? Ada di chat, minjem duit sama gue 6 juta buat bayar kuliah. Namanya Eka ya, asli orang Purwakarta. Kalau mau sama sih silakan aja. Apa? Aku tunggu. Namanya Eka, dulu susah pinjem duit sama gue 6 juta buat bayar kuliah, entah buat bayar kuliah, entah buat apa. Nih, namanya Eka Permana nih. Tidak aku sensor. Ya, sengaja. Kalian lihat dia pinjem duit sama gue. Lihat, yang kemarin belum dibayar udah pinjem lagi 10 juta. Tapi pada saat gue ada musibah, gue terjatuh, dia malah ngejauhin gue, utangnya belum dibayar. Utang itu baru dibayar, ya ampun, baru kapan itu juga karena gue tagih-tagih tuh. Baru dibayarnya baru 18 November. Setelah gue tagih tuh 6 juta, gak bohong kan. Artinya itu pada saat itu Kim titik terendah. Di titik terendah itu justru orang yang gue bantu pada saat gue gak tahu uang ini kasarnya mau gue pakai buat apa saking banyaknya. Itu pada saat gue jatuh gak punya uang sama sekali, gak ada yang benar-benar di samping gue. Jadi cuman ada Mbak Vera, terus Mimi Peri. Gue salut loh sama Mimi Peri. Mimi Peri aja sampai telepon, Bunda aku mau kasih uang Bunda, tapi takut Bunda tersinggung. Aku mau kasih Bunda berapa? Aku bilang Mimi terserah. Karena dulu ya itulah orang baik banyak, tapi orang tahu diri cuma sedikit gitu.
Kalau orang tahu diri itu pasti baik, tapi orang baik belum tentu tahu diri. Ya, keluar kali ya. Balik Itu lagi saya. soal Mbak Vera, kan gosip yang beredar Mbak Vera itu masalah almarhum Olga Saputra mengangkat dia dari nol sampai sebesar dan sampai almarhum itu tidak ada. Dan sekarang kan banyak masyarakat atau netizen menilai bahwa duit yang selama ini hasil dari jeripaya almarhum itu disalahgunakan, itu bermain sesuatu dalam tanda kutip, berjudi saat dia sakit. Oke. Melihatnya dari sisi negatif positifnya gimana tuh? Gini ya, kalau untuk namanya orang kan sakit nih, kita nunggu kan nggak mesti kita harus terus 24 jam nungguin orang sakit di situ. Kan ada suster. Almarhum kan bayar rumah sakit di sana di Singapura bukan 100.000 200.000 per hari. Buat apa kalau udah bayar puluhan juta tiap hari tiap minggu masih nggak ada yang jaga juga, kalau masih ngandelin kita juga kan nggak mesti Mbak Vera 24 jam itu mau Mbak Vera keluar kemana kek, mau Mbak Vera keluar ke pasar shopping, mau ke manapun itu udah mutlak haknya Mbak Vera, nggak bisa diganggu gugat, itu udah human right, tidak merugikan siapapun toh. Dan kalau masalah uang Olga yang katanya hilang sekian ratus, Billy Syahputra itu pernah klarifikasi di salah satu channel, mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya. Billy itu nyebutin 5 orang itu disebut sama Billy yang tahu pin ATM-nya Olga ya, 5 orang kalau nggak salah, namanya semua disebut sama Billy, tidak ada nama Mbak Vera disebut sama Billy Syahputra. Berarti itu secara tidak langsung Billy sudah mengklarifikasi, sudah mendeklar bahwa bukan Mbak Vera yang terlibat di kehilangan uangnya Olga itu. Seperti itu. Memang kenal Mbak Vera itu? Oh lama, aku bukan orang baru. Okay. Aku sama Mbak Vera itu kenal lama dari zaman salah satu acara musiknya Olga dulu ya, lagi hits-hitsnya. Aku udah kenal dari zaman itu. Cuman pada saat itu kan aku nggak ikut yang lela-lela nggak ikutan gitu. Pisahnya sama Mbak Vera pada saat aku di pacarannya, hampir ngomongnya di piara tuh, yang sedikit mirip sih sama aktor itu. Jadi sebenarnya banyak. Aduh, ntar nyambungnya ke aktor lagi, dibilang jelekin lagi. Gue buka juga nih fotonya. Masih deh. Iya, makanya Kim itu merasa Mbak Vera itu ya Ramah. Tuh, lihat. Masa begini sih nih mau kita tunjukin nih? Makanya sih. Dan pertanyaan ini. Ya dari gembar-gembor gosip Mbak Vera itu orang yang tidak bertanggung jawab itu Salah. Mana ada Mbak Vera nggak bertanggung jawab? Salah banget. Kalau Mbak Vera nggak bertanggung jawab, ya ampun, bayangin aja gue. Kalau Mbak Vera mau ngambil sesuatu, ngambil keuntungan, otaknya duit aja, pasti Mbak Vera hubungin gue bukan pada saat gue jatuh terpuruk, kasus gue merebak di mana-mana, tidak bayar gaji kerap, bukan di saat itu. Harusnya pada saat gue lagi on top, lagi gue jadi brand ambassador di brand-brand besar, uang masuk kasarnya seminggu itu gue bisa 150 juta dari brand-brand gede. Itu harusnya kalau Mbak Vera emang mau mengambil keuntungan dari setiap artisnya, pada saat gue itu dong harusnya diambil. Tapi ini enggak, kan terbukti pada saat gue jatuh malah Mbak Vera masuk. Mau ngapain? Kasarnya kan kayak gitu. Udah lihat kan tadi deh.